Jujur ya, aku sedih banget lihat kamu kerja keras sebagai kuda tiap hari. Tapi uangnya habis cuma buat dibilang keren sama orang yang bahkan gak akan bantu pas kamu jatuh miskin nanti. Sadar gak sih, kita sering banget terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai social trap atau jebakan sosial. Pernah nggak kamu merasa keringat dingin pas diajak nongkrong di kafe yang sekali makan minum bisa habis 200.000 sampai 300.000 rupiah? Padahal di saldo rekening kamu, angka segitu itu jatah makan kamu buat 1 minggu ke depan. Tapi karena kamu takut dibilang pelit, cupu, atau nggak asik, akhirnya kamu tetap berangkat. Kamu tetap gesek kartu atau bahkan pakai pay later cuma demi bisa posting di Instagram Story. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kalau seminggu sekali aja kamu terpaksa ikut nongkrong mahal demi validasi, dalam sebulan kamu sudah membakar sekitar 1,2 juta rupiah. Dalam setahun, itu 14,4 juta rupiah. Angka itu setara dengan 20% dari uang muka rumah sederhana atau modal buat mulai bisnis kecil-kecilan yang bisa kasih kamu passive income. Yang menyedihkan adalah kita sering banget mengorbankan harga diri finansial kita di masa depan hanya untuk validasi sosial yang sifatnya sementara banget. Kamu harus sadar kalau tepuk tangan teman-teman kamu itu gak akan bisa dipakai buat bayar biaya rumah sakit kalau kamu sakit atau bayar cicilan kalau kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Aku mau kamu mulai berani melihat kenyataan. Validasi dari orang lain itu nggak ada harganya kalau dibandingin sama rasa tenang punya tabungan darurat yang cukup. Saldo tabungan yang kosong itu dampaknya nyata, bikin stres, dan bikin kita nggak punya pilihan dalam hidup. Sementara itu, dibilang nggak asik sama temen, itu cuma suara berisik yang bakal hilang dalam 24 jam. Jadi, sebelum kita bahas gimana caranya menolak dengan elegan, aku mau kamu tanamkan dulu di pikiran kamu. Menolak ajakan yang nggak masuk budget itu bukan berarti kamu miskin. Itu artinya kamu punya prinsip dan kamu tahu prioritas hidup kamu. Kalau kamu mau belajar gimana cara punya finansial yang kuat tanpa harus kehilangan pertemanan, yuk subscribe dulu ke Cuan Culture. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng jadi generasi yang nggak cuma kelihatan kaya, tapi beneran punya aset di masa depan. Subscribe ya untuk perjalanan financial freedom kamu. Sekarang aku mau ngajak kamu main hitung-hitungan sebentar, tapi aku janji ini nggak akan bikin pusing kok. Aku mau kamu mulai melihat uang dengan cara yang beda, yaitu sebagai waktu hidup. Bayangkan gaji kamu 10 juta sebulan. Secara rata-rata, kita bekerja sekitar 160 jam dalam sebulan. Artinya, setiap 1 juta rupiah yang kamu hasilkan, itu setara dengan 16 jam waktu hidup kamu yang kamu tukar di kantor atau di tempat kerja. Jadi coba deh kamu pikirkan lagi, pas kamu mau foya-foya cuma demi gengsi atau sekadar ikut-ikutan. Saat kamu mau beli kopi atau makan cantik yang habisnya 100.000 rupiah, coba tanya ke diri sendiri, apakah nongkrong ini benar-benar worth it dengan hampir 2 jam aku lembur atau kerja keras kemarin? Pas kamu melihatnya dari sudut pandang waktu, mendadak pengeluaran yang nggak penting jadi terasa jauh lebih mahal kan? Nah, di sini aku mau ngenalin kamu sama mindset alokasi aset, bukan mindset nggak punya uang. Ini adalah kunci supaya kamu nggak merasa cupu saat menolak ajakan teman. Paham nggak bedanya? Kalau kamu bilang aku nggak punya uang, mentalitas yang terbentuk adalah kekurangan atau kemiskinan. Tapi kalau kamu pakai mindset alokasi aset, kamu sadar kalau uang itu adalah prajurit kamu yang punya tugas masing-masing. Pas kamu menolak ajakan teman, mindsetnya bukan karena kamu miskin, tapi karena uang tersebut sudah punya tugas lain yang jauh lebih penting. Mungkin tugas si uang ini adalah jadi dana darurat supaya tidur kamu lebih nyenyak. Atau mungkin lagi sekolah di instrumen investasi biar nanti dia pulang membawa anak pinak alias profit. Jadi pas kamu bilang, aduh sorry ini lagi di luar budget aku, itu sebenarnya adalah bentuk self-respect. Kamu menghargai waktu yang sudah kamu korbankan untuk cari uang itu. Kamu nggak lagi pelit, kamu cuma lagi jadi manajer yang tegas buat masa depan kamu sendiri. Kalau kamu merasa cara pandang ini mulai mengubah cara kamu melihat dompet kamu, yuk dukung terus channel ini. Klik subscribe sekarang untuk perjalanan financial freedom kamu bareng Cuan Culture. Karena di sini kita belajar jadi kaya beneran, bukan cuma kelihatan kaya.
Nah, sekarang aku mau spill bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Gimana sih cara prakteknya supaya kamu tetap kelihatan elegan? Aku nyebut ini sebagai elegan reject strategy. Ada 3 langkah cerdas yang bisa kamu terapin mulai hari ini juga. Pertama, kamu harus punya sistem yang namanya fun-fun. Di dalam perencanaan keuangan yang sehat, idealnya kamu mengalokasikan maksimal 20% dari total penghasilan cuma buat kesenangan. Angka ini adalah batas aman kamu. Tapi ingat ya, kalau budget 20% ini sudah habis di minggu kedua, ya berarti jatah main kamu sudah selesai untuk bulan itu. Dengan punya angka yang konkret, kamu jadi punya dasar yang logis buat menolak ajakan teman. Kamu bukan gak punya uang, kamu cuma sudah menghabiskan jatah main kamu. Ini soal disiplin, bukan soal kekurangan. Kedua, gunakan teknik pivot. Kesalahan banyak orang adalah langsung bilang, aduh aku nggak ada duit nih. Kalimat itu kedengarannya negatif banget dan bikin kamu terlihat defensif. Mulai sekarang, coba ganti narasinya. Kalau ada temen yang ajak ke kafe mahal yang harganya nggak masuk akal, kamu bisa bilang gini, wah seru tuh, tapi aku lagi fokus alokasi aset buat tabungan bulan ini. Gimana kalau kita ganti ke tempat X aja yang lebih santai? Aku lagi pengen makan di sana juga soalnya. Lihat perbedaannya. Kamu tidak menolak kehadiran teman kamu, tapi kamu melakukan pivot atau menggeser lokasinya ke tempat yang sesuai dengan budget kamu. Kamu tetap memegang kendali atas keuanganmu tanpa harus merusak pertemanan. Ketiga, beranilah untuk jujur soal prioritas besar kamu. Jangan pernah anggap ini sebagai aib ya. Ceritakan dengan antusias kalau kamu lagi nabung buat modal bisnis, cicilan properti, atau dana darurat. Kamu bisa bilang, aku lagi strict banget nih bulan ini karena lagi ngejar target buat investasi properti pertamaku. Percaya deh, teman-teman yang kualitasnya bagus dan punya mindset bertumbuh justru akan lebih respect sama kamu. Mereka bakal melihat kamu sebagai orang yang punya visi dan rencana masa depan, bukan sekedar orang yang pelit. Orang yang benar-benar sukses itu biasanya paling menghargai orang lain yang juga sedang berjuang mengatur keuangannya. Kalau kamu merasa strategi ini masuk akal dan ingin terus belajar cara mengelola uang dengan cerdas tanpa kehilangan kehidupan sosial, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Yuk, kita bareng-bareng kejar financial freedom bareng Cuan Culture, supaya nantinya kita nggak perlu lagi mikirin budget buat hal-hal kecil, karena aset kita sudah bekerja buat kita. Nah, sekarang aku mau ajak kamu masuk ke sebuah simulasi. Supaya kamu punya gambaran nyata gimana dinamika ini sering banget terjadi di lapangan. Coba deh, bayangkan situasinya. Kamu punya teman, sebut saja namanya Dina. Dina ini tipe teman yang di media sosial tuh kelihatan selalu estetik, sering banget nongkrong di kafe fancy, dan bajunya selalu baru. Suatu hari, Dina ajak kamu makan malam di restoran yang satu porsinya aja bisa kena Rp 300.000 sampai Rp 500.000 loh. Kalau kamu pakai cara lama, kamu mungkin bakal panik, cari alasan bohong, atau malah memaksakan diri pakai uang tabungan demi nggak kelihatan cupu di depan dia. Tapi, disinilah plot twistnya. Saat kalian lagi ngobrol intens, tiba-tiba Dina curhat kalau dia sebenarnya lagi pusing 7 keliling karena tagihan kartu kreditnya sudah kena limit dan bunganya mulai mencekik. Di momen ini, topeng orang kaya itu lepas. Ternyata, orang yang selama ini kamu anggap keren dan punya segalanya, aslinya lagi dalam kondisi financial mess. Nah, dari sini, kita belajar kalau kelihatan kaya itu jauh banget bedanya dengan punya aset. Jadi, kenapa kamu harus merasa malu bilang nggak ada budget ke orang yang sebenarnya juga lagi akrobat keuangan? Sekarang, aku bakal kasih kamu contekan dialog cara merespon ajakan foya-foya secara elegan. Ini bukan cara orang yang nggak punya uang, tapi cara seorang smart guy atau girl boss yang punya kendali penuh atas hidupnya. Misalnya nih, kalau ada yang ajak nongkrong mahal, kamu bisa bilang, wah, tempatnya seru banget sih. Tapi jujur minggu ini aku lagi disiplin banget sama alokasi budget lifestyleku karena lagi ada target beli instrumen investasi baru. Gimana kalau kita ganti lokasinya ke tempat kopi yang lebih santai aja? Atau kalau mau di sana, mungkin next month ya pas budgetku sudah reset? Lihat bedanya? Kamu nggak bilang aku miskin. Kamu bilang aku punya target dan aku lagi disiplin. Kalimat ini menunjukkan kalau kamu punya prinsip.
Orang yang dengar ini justru bakal segan sama kamu karena kamu tahu cara mengelola aset. Ingat ya, keberanian untuk bilang enggak adalah salah satu langkah terbesar menuju kemerdekaan finansial. Kamu nggak perlu validasi dari orang lain lewat barang-barang mahal kalau saldo di rekeningmu terus bertumbuh secara organik. Kalau kamu merasa simulasi ini relatable dan ingin tahu lebih banyak tips gimana cara mengelola uang tanpa harus kehilangan kehidupan sosial, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe ya. Yuk kita sama-sama kejar financial freedom bareng Cuan Culture. Biar kedepannya kita nggak cuma kelihatan kaya, tapi beneran merdeka secara finansial. Intinya, aku mau kamu ingat satu hal penting ini ya. Kamu itu nggak pernah berhutang maaf ke siapapun, cuma gara-gara kamu milih buat punya prioritas keuangan yang sehat. Seringkali kita ngerasa nggak enak hati atau takut banget dibilang cupu sama teman-teman. Padahal, kenyataannya, kamu lagi nunjukin bentuk self-love paling nyata buat diri kamu di masa depan nanti. Ngomongin nggak ada budget, itu bukan berarti kamu miskin, Besti. Itu artinya, kamu punya kendali penuh atas hidup kamu, dan nggak gampang disetir sama gengsi sosial. Kamu berhak banget punya masa depan yang tenang, punya dana darurat yang tebal, dan bisa tidur nyenyak tanpa harus pusing mikirin tagihan kartu kredit di akhir bulan. Aku beneran bangga kalau setelah nonton video ini, kamu mulai berani bilang nggak budget dengan kepala tegak. Coba deh pikirin. Uang 200.000 atau 500.000 yang berhasil kamu selamatin dari nongkrong yang nggak perlu itu, kalau dikumpulin dan diinvestasikan dengan return 8-10% per tahun, itu bakal jadi aset yang sangat berharga dalam 5-10 tahun ke depan. Semangat ya, aku yakin banget kamu bisa bangun kekayaan kamu pelan-pelan tapi pasti. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini, karena kita semua di sini lagi belajar bareng buat jadi lebih pintar kelola uang. Kalau kamu merasa video ini ngebantu kamu buat lebih berani ngatur batasan finansial, pastikan kamu udah klik tombol subscribe ya. Yuk kita sama-sama kejar financial freedom bareng Cuan Culture, biar kedepannya kita nggak cuma kelihatan kaya di luar, tapi beneran merdeka secara finansial di dalam. Aku pamit dulu, sampai ketemu di video edukasi finansial selanjutnya. Tetap smart, tetap cuan.